Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bukan hanya kecupan seperti yang dilakukan oleh Bathara beberapa waktu lalu, tapi kini Zevanya juga memberikan gigitan-gigitan kecil serta lukatan yang begitu hangat di bibir Bathara, membuat laki-laki itu merasa nyawanya terbang melayang. Gadis itu tersenyum getir kala melihat reaksi Bathara setelah ia melepaskan ciumannya. Tidak sesuai ekspektasi Zevanya. Ia mengira bahwa Bathara akan senang, tapi ternyata tidak. Laki-laki itu justru hanya diam tanpa ekspresi di wajahnya. Ini adalah ciuman pertamaku. Maaf jika aku lancang. Kini mata Zevanya lah yang membola kala dengan tiba-tiba Bathara langsung menangkup kedua pipinya dan menyerang bibirnya dengan sangat brutal. Bathara seolah tidak menyia-nyiakan kesempatan, bahkan laki-laki itu seolah seperti orang yang sedang balas dendam karena sudah dibuat kicep oleh gadis itu beberapa saat yang lalu. Sama seperti yang dilakukan Zevanya padanya, bahkan kini Bathara membalasnya dengan lebih kuat dan dalam. Balas. Tatapan Bathara yang begitu dalam ketika matanya bertemu mata Zevanya membuat gadis itu akhirnya kembali mengulum senyumnya di tengah cumbuan panas mereka. Dan tanpa membuang waktu, Zevanya pun membalas ciuman Bathara dengan tidak kalah panas. Bahkan kini, kedua tangan gadis itu sudah mengalung indah di leher Bathara, membuat keduanya semakin panas melakukan ciuman panas di dalam mobil. Hingga setelah beberapa saat, Bathara melepaskan pagutannya kala merasakan pasokan udaranya sudah menipis. Bathara tidak segera menjauhkan dirinya dari Zevanya. Masih dengan posisi berhadapan, Bathara menyatukan kening mereka sambil matanya masih terus bertatapan dengan nafas yang masih saling memburu satu sama lain. Jemari tangan kekar itu mengusap lembut bibir Zevanya yang masih basah akibat ulahnya. Begitupun dengan Zevanya yang sesekali memejamkan mata kala merasakan sentuhan hangat dari Bathara. "Kenapa kamu senakal ini? Tanya Bathara begitu lirih dan pelan, membuat Zevanya kembali membuka matanya. Wajahnya semakin merona, bahkan jantungnya semakin berdetak tidak karuan. Ini adalah hal yang paling gila dalam hidupnya, dan Zevanya tidak tahu mengapa ia sangat ingin mencium Bathara hingga membuatnya begitu nekat mencuri start lebih dulu dan berakhir dirinya mendapatkan serangan balik yang jauh lebih memabukkan. "Refleks," jawab Zevanya asal sambil menggigit bibirnya karena merasa malu. "Tapi aku suka dengan kereflekanmu," balas Bathara tersenyum membuat wajah Zevanya semakin merona menahan malu. "Aku nggak tahu apa tujuan kamu bertunangan dengan laki-laki itu, tapi sekarang aku yakin bahwa kamu benar mencintaiku. Seperti yang kukatakan sebelumnya, ketika aku sudah melangkah maju, maka aku tidak akan mundur. Kamu boleh pulang, tapi tolong jaga hatimu. Jangan kembali goyah karena laki-laki lain. Aku akan segera menyusulmu. Aku janji, dan aku akan ke sana dengan membawa hal yang tak terduga," ucap Bathara terdengar begitu tulus. "Apa kamu tahu, cuma kamu laki-laki penggoda yang berhasil menggoda aku, Bat," balas Zevanya diiringi helaan nafas berat. Bagaimana tidak, Badai memang laki-laki pertama yang ia kenal selain keluarganya. Tapi setelah itu, ia juga sering bertemu dengan banyak orang. Bahkan di kampus barunya sebelum ia datang ke Indonesia, ia banyak mengenal laki-laki. Hingga tak jarang ada yang mengajaknya untuk berpacaran, tapi ia tolak.
Tapi ketika ia bertemu dengan Batara, meskipun laki-laki itu selalu mengajaknya berdebat dan bertengkar, namun hal itulah yang membuat Zevanya semakin terpikat dan sulit untuk melupakan. Dan kini Zevanya merasa yakin bahwa dirinya memang benar mencintai Batara, sedangkan perasaannya untuk Badai tak lain dan tak bukan adalah rasa sayang yang tidak ingin melihat laki-laki itu jatuh dan terluka. "Ingat pesanku, jaga hati," ucap Batara kembali menangkup wajah Zevanya hingga membuat bibir gadis itu memanyun dan terlihat begitu menggemaskan. Kini keduanya sudah berada tepat di halaman rumah Badai. Setelah hampir seharian keduanya menghabiskan waktu berdua, kini Batara merasa telah semakin enggan melepaskan gadis tersebut. Memang pada awalnya Zevanya hanya diberikan waktu 1 jam oleh Badai berada di luar, tapi nyatanya Zevanya ingkar. Dan kini saat hari sudah menjelang malam, dirinya baru diantarkan pulang oleh Batara. Bahkan laki-laki itu sampai rela bolos dari pekerjaannya demi menghabiskan waktu dengan Zevanya. "Harusnya kamu yang jaga hati," balas Zevanya semakin memanyunkan bibirnya. "Kenapa aku?" tanya Batara mengerutkan dahi. "Lawan main kamu tadi cantik, aku gak suka," jawab Zevanya sedikit ketus, membuat Batara langsung terkekeh. "Apakah kamu sudah merasa cemburu?" tanya Batara dengan semburat merah di wajahnya. Tentu saja ia tersipu bahagia melihat kegemasan di wajah Zevanya yang mana ternyata merasa cemburu dengan lawan mainnya di lokasi syuting. "Siapa bilang aku cemburu?" elak Zevanya menolak untuk mengaku. "Aku hanya tidak suka dengannya dan aku takut kamu tergoda padanya." "Sama seperti kamu sayang, setelah sekian lama dan sekian banyak wanita yang kutemui, hanya kamu gadis kecil penggoda yang berhasil menggodaku." Cuk! Blus, wajah Zevanya semakin merona kala mendengar ada selipan kata sayang yang diucapkan oleh Batara. Apalagi saat laki-laki itu mengecup bibirnya singkat, membuat jantungnya semakin berdebar kencang. Padahal ini bukanlah kecupan pertama, karena tadi selama beberapa jam bersama, Batara selalu mengecupnya, bahkan menciumnya dengan sangat panas. Tapi tetap saja ia masih merasa merona dan tersipu malu. "Baiklah, kamu masuk sekarang, atau aku harus ikut masuk juga?" "Jangan," tolak Zevanya langsung menggelengkan kepalanya cepat. "Motor Badai sudah ada di sana. Kamu mau bertengkar lagi dengannya? Aku gak mau. Aku takut lihat kalian berkelahi lagi, apalagi hanya karena aku." Batara menghela napasnya berat. Ia kembali menangkup wajah Zevanya dengan begitu lembut. "Bukan hanya sayang, kamu itu sangat berarti buat aku, dan aku rela melakukan apapun untuk kamu." "Tapi kamu tidak sehebat dia dalam berkelahi, Bat, dan aku gak mau kamu terluka lagi," kata Zevanya dengan raut wajah sedihnya. Memang benar keahlian bela diri Batara dan Badai sangat jauh, karena Badai memang sangat suka olahraga dan sudah menjadi jagoan sejak sekolah. Gaharu School di tangan Badai sudah tidak dapat diragukan lagi, maka dari itu Zevanya sangat tahu dengan kehebatan Badai. Sedangkan Batara, ia memang tidak begitu menyukai perkelahian karena kesibukannya juga membuatnya sangat jarang berolahraga, sehingga saat dirinya berkelahi dengan Badai, tentu saja dirinya yang kalah. Jangankan berkelahi dengannya, bahkan jika takdirku harus habis di tangannya, aku akan merelakannya demi kamu. Batara, "Aku hanya bercanda," kata Batara terkekeh.
Aku tidak akan rela takdirku habis di tangan bocah kayak dia, karena aku akan menghabiskan takdir bersama kamu. Kita akan bahagia bersama, aku janji. Tunggu aku datang, imbuh Batara sambil menggenggam tangan Zevanya. Keduanya terlalu hanyut dalam berbicara di dalam mobil sampai tidak menyadari sosok laki-laki yang sejak tadi terus menatapnya dari atas balkon kamar dengan tangan yang terkepal erat. Rahangnya mengeras, dengan sorot matanya terlihat begitu tajam seperti seekor elang yang siap untuk menerkam mangsanya. 2 kali, gumamnya dalam hati sambil terus menatap ke arah mobil Batara dengan penuh kebencian dan kemarahan.